Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini, sudah like dan subscribe channel LWBW Production, di mana channel ini masih dalam pembahasan tentang pendidikan. Kali ini tetap kita dalam pelajaran akuntansi, bagaimana kita bisa belajar lebih mudah dan lebih cepat dapat memahami dari proses akuntansi. Kali ini kita akan membahas akuntansi dalam menghitung bagaimana sewa dibayar di muka itu kita bebankan dalam sebulan, dan penyusutan juga, serta bagaimana kita bisa membuat laporan perubahan modal. Di sini semua ini sangat penting di dalam melakukan penyusunan daripada laporan keuangan. Untuk itu, mari kita simak di video ini. Dari pembahasan video kita sebelumnya, bahwa mungkin masih ada yang belum memahami bagaimana kita bisa membukukan sewa dibayar di muka, penyusutan dan laporan perubahan modal. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Sewa dibayar di muka, penyusutan dan laporan perubahan modal ini adalah sangat penting di dalam kita bisa menyusun sebuah laporan keuangan, meskipun usaha kita masih usaha yang kecil, yang masih bergerak dalam usaha perseorangan, dalam usaha dagang contohnya, seperti video-video kita sebelumnya. Dalam persamaan dasar akuntansi yang sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya, bahwa sebuah laporan itu neraca terutama, atau persamaan dasar akuntansi itu terkandung atau terdiri dari aktiva yang didebet dan pasifa yang dikredit. Apa komponen-komponen atau yang nampak di aktiva di contoh video sebelumnya itu terdiri dari kas. Kas dalam pembukuan kita akan bantu dengan laporan arus kas. Kemudian juga disebut cash flow. Kemudian ada di contoh kita persediaan. Itu dilengkapi dengan laporan persediaan barang, inventory yang kita sudah pelajari juga, yang sudah kita bahas. Kemudian ada sewa dibayar di muka. Kita melakukan mengontrak sebuah toko. Nah, ini kita bayar di muka sebelum kita melakukan usaha dagang. Itu pembebanannya bagaimana di setiap bulannya. Itu kita bahas di sini. Selanjutnya ada penyusutan juga, karena di usaha kita pasti ada kita memberi suatu peralatan atau perlengkapan yang ada di toko itu. Nah, ini juga kita harus susutkan, dan penyusutan kali ini akan saya berikan contoh yang sederhana. Artinya kita hanya melakukan reconcile setiap bulannya, pembebanan setiap bulan, seperti juga yang kita lakukan di sewa dibayar di muka. Pasifa sekarang, aktiva di debit, pasifa di kredit, terdiri dari
hutang dagang. Nah, hutang dagang mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini juga nanti ada piutang dagang, bagaimana kita bisa membuat umur hutang dagang, umur piutang dagang yang sering dikenal dengan aging. Selanjutnya di pasipa itu ada modal. Nah, modal kita akan bahas di sini. Kita akan bantu dengan laporan perubahan modal. Kita mulai dari sewa dibayar di muka. Melihat contoh dari UD Ibu Sari, di mana dibayar sewa toko selama 1 tahun sebesar 7 juta. Ini dicontoh sebelumnya. Jurnal pada saat dibayarnya sewa toko itu adalah apa di debit, sewa dibayar di muka di debit. Ini account-nya kita namakan sewa dibayar di muka. Kredit itu adalah kas karena mengeluarkan uang cash. Kemudian bagaimana kita menjurnal per bulan, pembebanan per bulannya, bagaimana di laba rugi, bagaimana juga di neraca perubahannya. Per bulan kita bagi 7 juta itu dengan 12 bulan itu menghasilkan 583.333 rupiah. Kalau kita jurnal ini, yang di debit adalah biaya sewa. Biaya sewa ini akan mempengaruhi laba rugi, akan mempengaruhi kegiatan atau perolehan pencapaian daripada laba itu. Kemudian apa yang dikredit? Dikredit itu adalah sewa dibayar di muka ini. Ini yang dikredit karena kita akan melakukan pembebanan setiap bulan sebesar 583.333. Sewa dibayar di muka akan berkurang nominalnya, di neraca itu berkurang lagi 583.333. Makanya di sewa dibayar di muka akan kita kredit dia sebesar ini. Sebesar pengurangannya ini 7 juta dikurangi ini, gitu maksudnya, okay? Ya. Setelah itu pembebanan atas biaya sewa setahun yang dibayar di awal tahun itu dilakukan setiap bulan sebesar 583.333 rupiah, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita buatkan tabel rekonsiliasi sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Saya buatkan contoh tabel seperti ini, bulan, kemudian biaya sewa, sewa dibayar di muka. Ini yang di debit, ini yang di kredit. Jadi yang di kredit akan kita masukkan ke dalam laporan neraca. Kalau yang ini akan mempengaruhi laporan laba rugi. Nah, di bulan Januari kita melakukan pembebanan sebesar 583.333. Di neraca itu sewa dibayar di muka tidak lagi jumlahnya 7 juta, tapi sudah berkurang karena sudah kita melakukan pembebanan atas biaya sewa sebulan ini. Yang totalnya seperti ini. Hasilnya yang di neraca adalah 6.416.667 rupiah. Kemudian di bulan Februari pembebanan biaya di laba rugi juga sama 583.333 rupiah. Tetapi di neraca sewa dibayar di muka kembali berkurang sebesar
pengurangan dari Rp6.416.667 dikurangi 583.333, hasilnya adalah Rp5.833.334. Nah, ini bisa teman-teman cross check kembali di video saya yang bagaimana kita membukukan di bulan Februari itu, apakah benar sudah pembebanan seperti ini. Itu bisa di cross check kembali. Di Maret juga pembebanan biaya sewa sama setiap bulan. Sewa dibayar di muka di neraca itu Rp5.250.001. Kemudian di bulan April biaya sewa juga sama, sewa dibayar di muka menjadi berkurang sebesar Rp4.666.668. Di bulan Mei juga terjadi seperti ini, terlihat dalam tabel. Jadi di neraca yang akan kita input adalah yang sebesar yang ada di kolom sewa dibayar di muka ini. Di bulan Juni sebesar Rp3.500.002. Kemudian di bulan Juli juga berkurang. Di bulan Agustus terus berkurang. Di bulan September, Oktober juga seperti yang terlihat dalam tabel ini. November dan Desember itu sudah nilainya menjadi 0. Jadi sewa dibayar di muka sudah tidak lagi kita masukkan ke dalam kekayaan atau di neraca tersebut. Pembebanannya tetap kita lakukan pembebanan. Ini kalau totalnya yang terakhir Rp583.337, itu karena kita harus membalancing dari pembagian 12 bulan itu sebesar Rp583.333, itu akan ada selisih terakhirnya adalah lagi Rp4. Ini kita balancing untuk nilainya supaya habis di neraca. Jadi tidak ada lagi kita mempunyai aktiva itu sewa dibayar di muka karena nilainya sudah 0. Nah, itu untuk sewa dibayar di muka. Sesederhana ini kalian teman-teman mudah-mudahan cepat bisa melakukan membuat suatu perkiraan seperti ini. Jadi memudahkan di dalam kita menyusun sebuah laporan keuangan neraca ataupun laba rugi. Nah, kita lanjut sekarang ke penyusutan dan akumulasi penyusutan. Penyusutan itu penting karena nilai daripada peralatan dan perlengkapan itu pasti akan berkurang nilai guna daripada aset itu sendiri. Nah, UD Ibu Sari membeli perlengkapan toko dan kita susutkan dari Februari. Di sini peralatan pertokoan itu kita susutkan dari bulan Februari. Nah, contoh ini adalah sengaja saya berikan supaya ada perbedaan. Kalau di bulan Februari berapa kita akan membagi untuk bisa mendapatkan nilai sebulannya. Sebesar Rp500.000 itu dibeli sesuai dengan contoh sebelumnya. Selanjutnya, jurnal apa yang bisa kita lakukan di saat kita membeli peralatan toko? Itu adalah perlengkapan di sebelah debit, perlengkapan toko, dan di sebelah kredit itu kas karena kita melakukan pembayaran secara cash sebesar Rp500.000. Selanjutnya, jurnal per bulan itu 500.000 kita bagi 11 bulan. Karena kita mulai di bulan Februari, hasilnya adalah Rp45.454. Jurnalnya seperti apa? Biaya penyusutan ini juga akan mempengaruhi daripada pencapaian laba rugi Rp45.454. Kemudian di kredit itu adalah akumulasi penyusutan sebesar Rp45.454 juga.
akumulasi penyusutan ini akan bertambah setiap bulannya. Di neraca itu akan kita tambahkan terus, tetapi dia akan mengurangi daripada nilai aset itu sendiri. Jadi 500.000 ini akan dikurangi terus di neraca. Akumulasi penyusutan ini sebagai pengurang di neraca. Biaya penyusutan akan sebagai pengurang daripada laba kotor yang dicapai. Pembebanan penyusutan seperti ini kita masih bisa benarkan untuk usaha dagang yang memiliki aset masih relatif kecil dan nilainya juga kecil. Kalau kita membuat suatu penyusutan dan akumulasi penyusutan secara lengkap, itu bagaimana umur ekonomis dia digolongkan sebagai peralatannya itu apa, dan berapa persen dia akan disusutkan, berapa bulan dia akan disusutkan, berapa tahun dia akan disusutkan. Itu penyusutan yang seperti itu. Mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah kita bisa membahas mengerti dengan usaha-usaha dagang, kita akan menginjak ke usaha-usaha yang lebih berkembang. Nah, di situ ada peralatan-peralatan yang lebih nilainya relatif lebih besar. Itu kita akan melakukan penyusutan sesuai dengan akuntansi yang sesungguhnya. Nah, di sini kita lakukan rekonsiliasi seperti ini untuk bisa memberikan bahwa manfaat daripada perlengkapan pertokoan itu kita sudah bisa untuk 1 tahunnya itu sudah habis daripada masa manfaatnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel rekonsiliasi seperti tadi, bahwa ini di kolom bulan biaya penyusutan, akumulasi penyusutan. Jadi sama halnya dengan di biaya sewa dibayar di muka, itu biaya penyusutan mempengaruhi laba rugi, akumulasi penyusutan akan mempengaruhi neraca karena terakumulasi, terjumlah dia setiap bulannya. Di bulan Februari dia sebesar Rp45.454, kemudian di bulan Maret itu biaya penyusutannya tetap per bulan pembebanannya Rp45.454. Akumulasi penyusutannya ini akan terus bertambah, ini mengurangi daripada harga perolehan dari aset di neraca tersebut. April juga akumulasi penyusutan bertambah lagi, Mei bertambah, Juni bertambah, terus di setiap bulannya itu akan selalu mengalami penambahan di akumulasi penyusutan. Itu Agustus, September, kemudian Oktober juga, November, dan Desember. Inilah terakhir di Desember sudah nilainya menjadi Rp500.000. Itu nilai daripada peralatan pertokoan itu sudah tidak mempunyai masa manfaat lagi secara nilai ya, bukan seperti yang realnya, tapi barang itu, peralatan itu masih bisa kita pakai. Umur ekonomisnya sudah habis, masa manfaatnya secara akuntansi itu sudah habis, tetapi nilai guna daripada barang itu masih bisa kita pergunakan. Itu artinya penyusutan itu, pembebanan penyusutan. Jadi di bulan-bulan, di tahun-tahun berikutnya, perlengkapan pertokoan itu seandainya masih bisa kita pergunakan, itu akan menambah keuntungan lebih besar sebesar dari Rp45.460. Nah, ini lebih di tahun-tahun berikutnya tidak lagi dilakukan biaya pembebanan biaya penyusutan setiap bulan, otomatis laba rugi juga akan bertambah lagi sebesar biaya penyusutan per bulan itu. Dapat dimengerti, mudah-mudahan teman-teman cepat bisa untuk segera melakukan praktek di dalam usaha-usaha teman-teman tersebut ya. Nah, kita lanjut sekarang bagaimana di laporan perubahan modal.
Contoh dari Ibu Sari itu menyetorkan modal awal di bulan Januari sebesar 17 juta rupiah. Kemudian bagaimana kita melakukan penjurnalan di saat modal itu disetor? Debit adalah kas, karena kas bertambah di sebelah debit, dan modal itu akan bertambah di sebelah kredit. Jadi modal di kredit 17 juta rupiah. Ini persamaan dasar akuntansi, makanya debit kredit harus kita bisa lakukan setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan atau usaha-usaha kita lakukan. Selanjutnya, dari laporan perubahan modal dibukukan berdasarkan kegiatan operasional. Jadi laporan perubahan modal dibukukan berdasarkan kegiatan operasional usaha dagang yang dilakukan dalam sebulan yang nampak pada laba rugi atau ada pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Jadi di laporan perubahan modal, kalau dalam sebulan itu belum menghitung gaji karyawan, tetapi pemilik bisa mengambil haknya. Jadi kita lakukan di laporan perubahan modal. Berapa diambil, kita kurangkan di perubahan modal. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama bagaimana kita membuat laporan perubahan modal. Nah, seperti contoh-contoh dari sebelumnya, laporan perubahan modal UD Ibu Sari 28 Februari 2022. Di sini modal awal itu 17 juta rupiah. Kemudian laba di bulan Januari sebesar 1.050.667 rupiah. Kemudian laba di bulan Februari 1.766.213 rupiah. Ini total daripada laba yang ditahan adalah 2.816.880 rupiah. Seandainya di sini di bulan Februari ada pengambilan uang dari pemilik yang namanya PRIP, itu adalah tapi di sini tidak ada pengambilan, itu seandainya ada, disinilah dikurangkan dari laba yang kita peroleh di bulan Februari tersebut. Jadi total laba yang kita akan pakai di dalam neraca di pelaporan perubahan modal adalah 2.816.880 rupiah. Kalau 17 juta ditambah dengan laba yang ditahan di hasil operasional daripada UD Ibu Sari, usaha dagang Ibu Sari, sebesar jadinya modal akhir di akhir periode di bulan Februari adalah 19.816.880 rupiah. Nah, inilah komponen-komponen yang ada dalam persamaan dasar akuntansi. Makanya apa yang teori-teori yang saya berikan di awal itu akan kita pakai di dalam contoh-contoh selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana persamaan dasar akuntansi itu benar-benar kita pakai di dalam praktek di laporan keuangan dari UD Ibu Sari tersebut. Di modal akhir di akhir periode dari UD Ibu Sari itu adalah 19.816.880 rupiah. Ini akan kita masukkan ke dalam neraca dari UD Ibu Sari di sebelah kredit di kolom pasipanya. Nah, mungkin sudah begitu jelas teman-teman, dari sewa dibayar di muka, penyusutan, kemudian laporan perubahan modal, itu secara sederhana kembali saya berikan dan supaya teman-teman bisa dengan mudah memahami proses akuntansi yang begitu sederhana, tidak begitu rumit kalau kita benar-benar ingin melakukan pembukuan dalam sebuah usaha yang kita lakukan. Nah, dari pembahasan di atas masih merupakan contoh yang terjadi dalam usaha dagang, di mana masih dalam proses awal beroperasi. Contoh ini sudah mewakili dari semua proses usaha dagang yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan juga
ada transaksi-transaksi akuntansi lain yang terjadi di perusahaan atau usaha-usaha dagang yang teman-teman lakukan. Jadi yang jelas teman-teman harus memahami bahwa dalam setiap transaksi itu kita harus berpikir debit kredit. Apa yang bertambah di sebelah debit dan apa yang berkurang di sebelah debit. Kemudian apa yang bertambah di sebelah kredit dan apa yang berkurang di sebelah kredit. Nah, begitu pula setiap biaya dan pendapatan yang harus dibukukan ke dalam laba rugi. Itu item-item daripada proses transaksi di masing-masing usaha teman-teman lakukan itu bisa akan mengalami perkembangan tidak seperti contoh yang saya berikan. Yang jelas bagaimana kita membukukan debit kreditnya itu harus benar-benar kita pahami. Nah, semua sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Kalau mungkin belum memahami, kembali bisa disimak di video-video kita yang sebelumnya, tentunya di LWBW Production. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua teman-teman, ke semua saudara-saudara, supaya seandainya punya usaha-usaha dagang bisa melakukan pembukuan seperti ini. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita, pembahasan kita. Seandainya menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi dengan menuliskan di kolom komentar. Kita akan bahas bersama, ataupun usul-usul atau saran-saran dari teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Saya sangat senang apabila ada respon dari teman-teman. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas hari ini sangat bisa memberikan manfaat. Teman-teman mendapatkan manfaat, saya pun lebih bersemangat di dalam memberikan materi-materi akuntansi selanjutnya. Semoga bisa memberikan contoh-contoh untuk bisa bermanfaat di dalam teman-teman melakukan pembukuan di usaha-usaha dagang yang teman-teman lakukan. Mohon kembali like, subscribe, dan share apabila teman-teman atau saudara-saudara dari teman-teman mempunyai usaha seperti apa yang telah kita bahas, supaya bisa dipakai sebagai acuan di dalam melakukan pembukuan. Nah, sebagai akhir kata, terima kasih atas support selama ini, dan terima kasih sudah menjadi bagian daripada channel ini. Semoga teman-teman bisa memberikan support yang lebih positif ke arah perkembangan dari channel LWBW Production. Semoga apa yang kita bahas benar-benar bisa memberikan manfaat. Nah, sebagai akhir kata, kita bertemu pada pembahasan berikutnya.